Oke, kita mulai saja ya. Kak Agung siap? Dimulai saja ya. Mungkin ya. Oke, Oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di program Santri Mendesain Pengenalan Arsitektur kepada Santri yang diselenggarakan oleh Bustan Studio dan bekerja sama dengan Yatama Mendunia. Oke, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Kang Agung Kurnia ST. Oke, sekarang kita akan melanjutkan basic SketchUp ya. Yang kemarin itu sudah fokusnya ke strukturnya ya. Ke strukturnya. Mungkin untuk sekarang akan lebih jelas lagi. Kepada Kang Agung, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Hilma. Oke, kita mulai saja. Melanjutkan sesi yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share dulu. Share screen, oke, sudah kelihatan ya. Ya. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat desain arsitekturnya. Kemarin kita sudah membuat desain strukturnya ya. Ini sudah ada pondasi, kolom ya. Lalu pembalokannya sudah. Nah, selanjutnya kita bikin arsitekturnya. Oke, untuk desain arsitektur itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah dinding ya. Ini dinding ini adalah termasuk ke dalam komponen arsitektur. Nah, selain dinding itu ada kusen jendela, kusen pintu, ya. Lalu ada lantai, ya. Lalu ada railing, ya. Railing untuk balkon, tangga, gitu ya. Lalu komponen penutup atap, ya. Nah, ini struktur atap dia masuknya ke dalam komponen struktur. Nanti kita buat juga yang masih kurang-kurangnya, gitu ya. Oke. Lalu di bagian bawahnya nanti ada kolam ya. Kolamnya kemarin sudah kita buat, tinggal kita finishing saja ya. Lalu dibuat tangganya, tangga menuju bangunannya. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan apa, membuat objek arsitektur ya, modeling arsitektur, kita buat dulu layernya. Oke, layer itu ada di sebelah kanan ya, yang teks ini. Nah, nanti kita bisa plus ya, add text. Kita bikin layernya nih sesuai dengan komponen yang akan kita buat nanti. Oke, nah, contohnya adalah seperti ini. Saya buat dengan awalan AR ya, arsitektur AR dinding, misalkan ya. Oke, setelah dinding saya buat AR kusen jendela ya.
lalu ada AR kusen pintu, oke. Lalu ada AR finishing lantai, lalu ada eh, apa namanya railing ya, railing pagar dan tangga ya masuknya ke situ. Lalu ada AR kanopi, kanopi saya masukkan di arsitektur ya. Lalu ada AR arsitektur penutup atap, ini atap. Sip. Nah, jadi saya buat eh, layer seperti ini ya, ada dinding, ada kusen pintu, kusen jendela ya, lalu ada railing ya, lalu ada atap, nah seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat si layeringnya, nah, baru deh kita buat objeknya. Oke, nah, sebelum bikin objek dinding, saya mau bikin objek kanopinya dulu nih. Oke, nah, untuk kanopi kita cek dulu ketinggiannya berapa dari apa namanya dari balok ya. Dari balok ini kita cek ketinggiannya berapa. Oke. Nah, cara untuk ngecek ukuran itu bisa menggunakan dimension yang sebelah kiri ini. Ini ada dimension nih. Ini ada dimension untuk eh, ngecek ukurannya berapa. Klik sini, ujung ini sampai ke ujung ini. Oke. Sip. Nah, ini sekitar ini sampai sini. Oke. Ukurannya sekitar 2 meter 5 cm ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengecek ukuran. Nah, selain menggunakan dimensi, kita bisa juga menggunakan icon line ini. Jadi untuk bikin garis gitu ya, ini bisa dipakai untuk mengukur juga. Contohnya seperti ini, klik line ini, lalu klik ujung sini ya, ujung ini kita klik, lalu arahkan ke bawah tanpa diklik ya, tanpa diklik nih. Jadi cukup kita mengklik ujung atasnya saja ya, ujung awal, ujung akhirnya nggak usah diklik, hanya diarahkan saja, sehingga dia akan muncul di yang pojok sebelah kanan. Di sini ada lengthnya berapa, kita arahkan ke bawah. Nah, ini lengthnya 205 cm ini ya. Yang lain ini suara saya masih terdengar jelas ya. Oke, yang lain ini hanya untuk melihat ukuran. Tapi kalau misalkan yang dimensi tadi, ini untuk eh, mengeluarkan ukurannya juga. Jadi kelihatan gitu sih ukurannya. Nah, seperti ini. Jadi dia kelihatan di tampilan layar modelingnya. Kalau yang lain ini hanya tampil di pojok sebelah kanan seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk ketinggian si kanopi itu di 2 meter 5 cm ya. Oke, lalu kita lihat ketebalan kanopinya berapa. Nah, ketebalan kanopinya adalah 15 cm ya. Jadi biasanya untuk kanopi itu 8 sampai 15 masih oke gitu ya. 8 cm sampai 15 cm itu masih oke. Ya gitu. Dan si kanopi ini kita harus memasang pembesiannya juga gitu ya. Nah, pembesiannya dia hmm, terhubung dengan kolom-kolom ini nih. Jadi, terhubung dengan kolom praktis dan kolom utama, dan itu harus ada sambungannya juga. Jadi ada stekan yang masuk ke dalam kolom ini, atau dari kolom ini nih, kolom praktis ini dia ada stek keluar gitu ya, untuk disambung ke pembesian kanopi gitu ya. Oke. Nah, lalu kita lihat ukuran lebarnya berapa nih. Ini lebarnya adalah 115 ya. 115 ini panjangnya dari ujung eh, kolom praktis ya sampai ke ujung kolom yang utama di sini. Jadi nge-L gitu ya. Oke, nah, kita sudah dapatkan si ukurannya. Lalu untuk
cara membuat kanopi ini adalah, nah, kita bisa menggunakan garis line ini ya. Line ini bisa klik ikonnya atau kita bisa pakai shortcut ya, pakai keyboard. Itu tinggal kita pencet L saja. Contoh misalkan saya kembali ke ini, select, lalu saya tekan L ya. Nah, dia langsung ke perintah line itu. Dan biasanya untuk si icon-icon ini, untuk shortcutnya atau keyboardnya ya, itu huruf awalnya ya. Pada umumnya seperti itu, tapi kadang ada juga yang bukan huruf awalnya. Misalkan adalah rotate gitu ya. Rotate ini kan huruf awalnya R ya, tapi rotate ini shortcutnya adalah Q. Nah, Q ya, karena R itu sudah dipakai untuk rectangle. Nah, ini R rectangle seperti itu. Ini sebetulnya kita bisa ubah si shortcut ini ya. Shortcut ini sebetulnya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan rotate ini pengen jadi R atau pengen jadi O gitu ya, itu bisa juga. Nah, caranya adalah di Windows ya. Lalu di sini ada preference, lalu ada shortcut. Nah, ini tinggal kita cari saja perintahnya di sini. Nah, di sini kan ada draw arch ini ya, ada draw polygon circle gitu ya. Nah, di sini sudah ada nih, misalkan nih, yang ini circle, shortcutnya C ya. Ini kita ubah jadi misalkan bisa juga tinggal kita ketik lalu plus di sini. Nanti dia akan berubah seperti itu. Nah, itu untuk yang export nanti ya. Nah, untuk yang sekarang-sekarang yang basic, kita hafalkan saja shortcut-shortcut yang standar bawaan dari SketchUp ya. Yang standarnya ya, supaya nggak bingung nanti untuk menghafalnya. Uh, untuk si shortcut ini mungkin nanti ini bisa share Gimana? ya, mungkin nanti di grup ya, yang perintah ini fungsinya apa sama shortcutnya apa gitu. Oh iya iya, boleh boleh. Seperti itu. Kayak Supaya kayak yang pamfletnya itu ya. betul pamflet gitu. Mm-mm. Nah, di situ ada. Ya, nanti teman-teman bisa menghafal ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk membuat kanopi tingginya adalah 2,5 meter. Kita pakai L saja ya, line. Dan dari sini, dari ujung bawah, saya arahkan ke atas on edge in component atau on blue axis ya. Klik ini, arahkan ke atas, lalu masukkan angka 205. Oke, sampai dia muncul titik endpoint sini. Oke, setelah ada endpoint, klik sini, saya tarik ya. Saya tarik ke sini. Oke. Nah, lalu arahkan ke sini. Nah, supaya dia tegak lurus garisnya, ini pakai shift ya. Jadi kita atur dulu supaya garisnya menjadi merah, lalu shift-nya tahan. Nah, shift itu fungsinya untuk mengunci si pergerakannya atau mengunci tegak lurusnya gitu ya. Nah, shift-nya tahan ya, supaya dia terkunci di garis merah, lalu arahkan ke kolom yang ini, ujung kolom yang ini. Ini tinggal diklik aja. Nah, sehingga dia sejajar dengan kolom ini. Nah, gitu ya. Itu fungsinya shift. Jadi dia mengunci eh, supaya sesuai dengan arah yang kita tentukan gitu ya. Nah, itu shift-nya ditahan aja. Nah, contoh seperti ini. Nah, perbedaannya ketika shift ditahan dan enggak, ini shift-nya tidak ditahan. Hijaunya dia tidak tebal garis hijau. Tapi ketika kita tahan shift-nya, nah, si hijaunya jadi garis tebal tuh. Jadi dia terkunci di garis hijau. Oke, ini di shift, lalu klik sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ujung ke ujung nih. Oke, kalau sudah seperti ini, ini di endpoint ini ya, titik yang hijau, tarik sini, tarik ke garis yang merah ya. Dia tegak lurus nih. Nah, ini kita masukkan angkanya 115 cm sesuai yang tadi. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Yang ini pun sama. Yang ini ke sini dulu, oke. Jadi diperpanjang, saya perpanjang nih. Lalu arahkan ke sini.
masukkan angka 115 enter. Oke. Nah, lalu kita buat garis ke sini. Oke. On red axis lagi. On red axis, lalu shift-nya ditahan ya. Arahkan ke garis yang ini nih. Garis ujung sebelah kanan. Ini diarahkan saya supaya dia eh, rata di sini. Yep, oke, jadi dia rata. Lalu klik lagi di sini endpoint. Nah, sehingga eh, dia menjadi eh, bidang gitu ya. Ada bidangnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah menjadi bidang, kita push pull ya bidangnya. Ini bisa menggunakan shortcut P atau klik icon push pull ini. Oke, klik bidang ini lalu arahkan ke atas, misalkan 15 cm ya. Nah, ini agak tebel nih. Atau kalau mau agak tipis, di 10 cm. Oke. Nah, yang saya jelaskan tadi untuk si pembesiannya, ini harus apa namanya nyambung ya dengan si kolom-kolomnya. Jadi kolom praktis ini dia ada pembesian atau stack yang ke ini nih, ke depan gitu ya. Jadi kolom utamanya pun dia ada stack lagi. Lalu di sini ada pembesian-pembesiannya gitu sehingga dia kuat. Oke. Dan ini pun nanti bisa seperti ini ya. Nah, dimasukkan ke dalam. Nah, kalau yang ini cukup 15 cm dimasukin. Nah, seperti ini ya. Jadi dia mengikat gitu supaya kanopinya tidak ambruk, nah, sehingga ada pembesian yang besar-besar di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa triple klik ya, triple klik di bidangnya sehingga dia garisnya biru semua, lalu klik kanan lalu make group. Oke. Supaya dia make group. Nah, lalu ketika kita make group, ini kok garis yang birunya sampai ke bawah gitu ya. Nah, berarti ini ada garis yang masuk selain kanopi gitu ya. Nah, harusnya garis biru ini hanya di ambang bagian bawah ini saja gitu ya. Nah, kita cek masuk ke dalam grupnya, double klik klik klik. Nah, mungkin yang ini nih. Nah, ini garis bantu yang pertama kita buat dia masuk. Ini nggak perlu. Kita hapus saja karena ini hanya garis bantu. Jadi hapus sip. Spasi lalu escape ya, spasi escape atau kita bisa klik select ya, klik di luar. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita klik hurufnya, nah dia hanya seperti ini ya. Pas di bidang ininya nih, nah, bawahnya. Oke. Kanopi yang L ini sudah, lalu kita bikin kanopi yang lurus ya. Kanopi yang lurus yang sebelah sini. Untuk ketinggiannya sama di 205 cm ya. Oke, jadi kita bisa bikin garis bantu menggunakan line ini. Oke, dari sini arahan ke atas, lalu 200 205 cm gitu ya. Oke, saya mau kasih tahu cara lain untuk membuat garis bantu ya. Selain dengan menggunakan line ini, kita bisa menggunakan tip measure tool ini ya di sebelah kiri untuk membuat dimension. Nah, ini ya, klik ini kan eh, simbolnya atau ikonnya meteran ya. Ini bisa dipergunakan untuk membuat garis bantu atau untuk mengukur juga ya. Di banyak cara sebetulnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat garis bantu yang hmm, horizontal ya, kita klik dulu garis eh, horizontal yang ada di bawahnya. Misalkan kita klik garis yang ini nih ya, yang di balok ini kan dia garisnya horizontal tuh. Nah, kita bisa klik di sini aja, sembarang aja, nggak harus di sudutnya, tapi di sini misalnya. Klik sini, arahkan ke atas ya, on blue axis, masukkan angkanya 205 cm, enter. Nah, sehingga dia akan membuat garis strip-strip seperti ini. Oke, ini adalah garis bantu ya. Jadi nanti kita bisa hapus lagi. Oke, ini untuk bikin garis bantu yang horizontal. Lalu kalau misalnya kita ingin membuat garis bantu yang vertikal, ya, kita arahkan ke garis yang vertikal dulu. Misalkan yang ini nih, ini garis vertikal kan ya. Nah,
ngekliknya sembarang aja di mana. Misalkan di sini, klik ini, lalu arahkan ke samping. Nah, seperti ini. On uh, green axis. Misalkan kita pengen garis bantu yang tengah-tengahnya arahkan ke kanan sampai dia klop gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah nih, midpoint. Klik aja di sini. Ah, Oke, jadi itu garis bantu. Ya, garis bantunya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngekliknya di pojokan, ya misalkan ngekliknya di sini, nanti dia nggak akan jadi garis bantu, tapi akan menjadi mengukur gitu ya. Jadi perintahnya ngukur. Misalkan pojok sini sampai ke sini. Nah, lainnya ada di bagian bawah, 350 cm. Nah, atau ke atas misalnya berapa? Ini 320. Nah, seperti itu ya. Jadi si tip measure tool ini bisa untuk mengukur atau membuat garis bantu. Tergantung kita ngekliknya di mana. Kalau misalnya kita ngekliknya di pojokan atau di tengah gitu ya, nanti dia akan eh, perintahnya ukur. Nah, beda dengan yang sembarang ini. Ya, sembarang dia akan menjadi garis strip-strip atau garis bantu. Oke, ini dihapus yang vertikalnya, lalu kita buat kanopinya. Misalkan kanopinya saya bikin dari sini sampai ke sini ya, oke. Lalu eh, si lebarnya saya kasih 50 atau 60 cm aja, 60 cm. Yap. Nah, lalu kita klik sini, arahkan ke samping kiri on green axis ya. Shift-nya ditahan, lalu arahkan ke sini supaya dia tegak lurus. Klik, lalu klik lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, skip. Nah, garis bantunya itu bisa dihapus. Oke, lalu ini kita push pull P ya, P tanpa di enter ya, cukup P saja, push pull ke atas 15 atau 10 cm. Oke, 10 cm. Lalu yang ininya bidang ini, klik ini kita arahkan ya, ke dalam, ini 15 cm. Jadi ada yang masuknya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah triple klik, lalu klik kanan macro. Oke. Nah, ini kanopinya sudah jadi nih. Ini kanopi bagian tengah lantai 2. Lalu ada kanopi yang bagian atas ya. Ini bukan kanopi sih, ban-banan ya. Ini ada sedikit coran ya. Dicor dak. Oke. Nah, untuk bikin kanopi yang bagian atas ya, ini kita bisa pakai rectangle ini ya, atau shortcutnya adalah R. Klik R saja, nanti dia akan berubah perintahnya. Klik sudut kiri atas, lalu ke kanan bawah. Jadi diagonal, oke seperti ini. Lalu kita offset ya. Offset itu F shortcutnya. Klik bidang ini arahkan ke luar. Misalkan 20 cm. Nah, 20 cm seperti ini. Oke. Nah, lalu ini offset lagi ke dalam ya. Offset ke dalamnya adalah misalkan 50 cm. Oke. Nah, ke dalam 50 cm. Nah, bidang yang ininya kita hapus. Oke. Bidang yang tengahnya kita hapus karena untuk atap nanti. Atapnya dia tidak didak tapi ada atap miring ya. Nah, finishingnya pakai genteng atau pakai spandek ya. Nah, kalau ini dia pakai spandek ya. Kalau genteng teksturnya beda lagi. Oke. Nah, jadi kita bikin yang seperti ini. Lalu ini bisa di push pull ya, kasih ketebalan bagian bidang yang luarnya dulu. Ini saya pencet P ya, klik sini arahkan ke atas 10 cm atau 20 cm. Yang ini agak tebal. Kalau yang ini yang dalamnya adalah 12 cm. Oke. Biasanya untuk ketebalan coran standarnya di 12 cm. 12 cm ya, coran plat lantai atau plat atap gitu ya. 12 cm kalau kanopi 8 sampai 10 cm yang standarnya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lebih tebal itu nggak masalah. Tapi harus ada perhitungannya juga. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita bisa triple klik, lalu klik kanan make group lagi. Oke, kanopi, kanopi bagian atasnya sudah dibuat. Oke ya. Lalu kita lihat lagi apakah masih ada kanopi yang lain atau enggak gitu ya.
Oke. Nah, untuk yang ini nanti saya bikin belakangan aja ya. Ini nih. Ini adalah bangunan tambahan nih, toiletnya di depan. Kita fokus di bangunan yang ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, nah, kita bisa lanjut untuk membuat dinding ya. Kita bisa bikin dindingnya. Oke. Untuk membuat dinding, caranya kita bisa menggunakan icon yang build different type of vertical walls. Ini yang kemarin kita pakai untuk membuat slope ya, untuk membuat balok gitu ya. Uh, kita pakai lagi untuk membuat dinding ya. Klik ini, lalu tipenya ini kita pakai tipe yang pertama, lalu build wall. Nanti ratanya kita pilih uh, rata kiri ya, supaya dia bisa di sini nih pas ya, atau rata kanan nggak masalah, tergantung kita nanti ngekliknya di mana. Untuk sekarang saya pilih rata kiri ya. Ini ketebalannya 15, ketinggiannya uh, ketinggiannya kita ukur nih berapa nih. Ini bisa pakai line atau yang tipe short tool ini ya. Klik ujung sini sampai ke atas. Nah, ketinggiannya adalah 290. Oke, 290 ketinggiannya. Oke, lalu kita ketik di sini nih 290 cm. Oke, create wall. Nah, tekan yang depan dulu, klik sini, double klik di sini, klik. Nah, jadi dia dinding. Cuman dia penempatannya di depan ya. Nah, kalau seperti ini tinggal kita move aja M ya, klik sudutnya lalu arahkan ke belakang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pada realisasi kan dia seperti ini ya. Ini kolom, lalu ada dindingnya nih. Dinding dijepit gitu ya di antara kolom-kolom ini. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan pengen seperti ini, nah, itu bisa nanti di finishing. Jadi finishing pakai batu tempel atau batu tempel gitu ya. Itu ada juga seperti itu. Jadi setelah membuat dinding ini nanti kan pasti di plester ya kan. Nah, ini nanti di plester lalu diaci gitu ya. Kalau dia ingin dicat. Tapi kalau misalkan pengen menggunakan batu tempel seperti ini, berarti cukup di plester lalu dipasang batu tempelnya tanpa diaci seperti itu. Oke, nah ini dinding batanya sudah ada satu ya. Lalu kita buat lagi. Ini ukurannya masih tetap sama seperti itu. Klik sini ya, double klik sini. Nah, ini saya move ke dalam. Oke. Nah, berarti kalau misalnya pengen dia langsung pas ya, coba saya ulangi, klik ini, build walls, create walls. Nah, kita ambilnya yang ini. Klik sini sekali, lalu oh ini kurang pas nih, kurang enak. Ulangi, klik ini, create walls, create, klik sini ya. Nah, saya ngambilnya dari sebelah kanan sekarang, pojok sebelah kanan, lalu double klik di sini karena dia tidak kembali ke titik awal ya, jadi kita harus double klik, klik. Nah, sehingga dia menutup seperti ini. Oke, nah ini dinding sudut. Oke, betul ya, dinding sudut karena yang tengah ini kita nanti akan menggunakan jendela, jendela besar. Oke, nah untuk yang sisanya, kalau ukurannya sama, ini kita bisa langsung copy saja sebetulnya ya. Itu bisa langsung copy paste gitu ya. Atau kalau mau dibikin manual kayak tadi lagi. Oke. Untuk sisanya saya bikin copy paste saja. Tapi ini uh, dikasih material dulu, lalu masukkan ke dalam layer ya. Nah, untuk ngasih material, shortcutnya, keyboardnya B ya, Paint Bucket untuk yang ini ikonnya. Lalu dia akan muncul di sebelah kanan. Uh, kita pilih yang bridge encoding ini ya, bata misalkan yang ini. Klik sini, klik sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi bata expose. Oke, lalu kita klik dua bidang dinding ini, kita masukkan ke dalam layer. Nah, untuk cara masukinnya, masih ingatkan ya, yang kemarin itu yang ini nih. Kita masukinnya di sini, yang text ini, toolbar text. Oke, klik ini, lalu cari AR dinding ya. AR dinding, oke, sudah masuk.
Oke, nah ini tinggal kita copy aja nih. Ini bisa satu-satu atau eh, bisa sekaligus sudutnya, ya. Misalkan seperti ini, saya dua nih, dua yang diklik, klik kanan lalu make group, ya. Jadi saya bikin grup dulu tuh, atau bisa di make component. Oke, jadi klik kanan make component supaya dia eh, seragam gitu ya, terkomponen. Nah, saya copy nih ke sini. Nah, ini kan kurang pas ya. Harusnya dia ada di sebelah kirinya. Ini kita bisa klik kanan lalu ada flip long. Flip long ini ada red, green sama blue. Kita pilih yang uh, sorry, yang green ya. Klik kanan flip long yang green supaya dia sorry, flip long red lalu flip long green. Kok saya bentar. Oke, harusnya ini flip longnya yang green ya. Klik kanan flip long green. Nah, seperti ini. Jadi kita perhatikan garis si koordinatnya, ya. Jadi mengikuti garis koordinat. Contohnya kan awalnya seperti ini nih. Dia itu di depan. Jadi kalau misalnya kita ingin uh, nge-mirror ke belakang, berarti ikuti garis yang green ini, ya. Kalau misalkan dari kiri ke kanan, berarti yang merah, ya, flip long ya. Oke, saya ulangi. Klik objeknya, klik kanan, flip long, green. Nah, seperti ini. Jadi dia mirror tuh. Jadi tinggal di uh, paskan sini. Nah, lalu satu lagi, klik ini, copy ya, move tambah CTRL, klik sini. Nah, lalu ini klik kanan, flip long yang red ya. Nah, lalu kita paskan nih, M, klik ujungnya, lalu ke sini. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini untuk dinding yang eh, lantai satu. Lalu kita buat dinding yang lantai dua. Caranya sama seperti tadi ya. Kita pakai yang ini, the different type of vertical walls, big walls. Ini rata kiri masih, ketebalan 15 masih. Lalu ketinggiannya kita coba cek lagi. Dari sini ke atas, ini saya pakai line. Nah, ketinggiannya adalah 320. Nah, jadi yang lantai 2 lebih tinggi. Kita bikin ya, 320 ya. Oke, create walls. Oke, misalkan bikinnya dari sini, ada double klik sini, klik klik. Oke, lalu klik ini, walls, create dari sini ke sini, klik klik. Nah, seperti ini. Oke, pas ya. Lalu kita kasih material. Paint bucket B ya. Lalu klik ini ya, klik start painting, klik ini, klik klik. Oke, klik ini, klik kanan ya. Kita select dua bidangnya ya. Untuk nge-select banyak itu CTRL-nya ditahan aja. CTRL-nya ditahan, klik ini, klik ini. Oke. Lalu klik kanan bisa di My Component. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa dimasukkan ke AR dinding. Oh iya, kalau untuk dinding itu bisa kita bikin layernya per lantai ya. AR dinding lantai satu, AR dinding lantai dua, atau digabung. Itu nggak masalah. Tergantung kita inginnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya pengen yang lebih detail berarti ya uh, itu di per lantai aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung itu nggak masalah. Oke, lanjut klik ini ya. Sorry, ini perintah move ya. M tambah CTRL, arahkan ke sini, lalu klik kanan, flip long, komponen green. Oke. Sip. Lalu masih dalam perintah move ya, tinggal kita klik CTRL aja supaya dia perintahnya jadi copy. Nah, itu ada simbol plus tuh di bawahnya, simbol plus kecil. Klik ini ya, ke sini. Oke, lalu klik kanan, flip long, komponen red. Oke, ini kita sesuaikan move-nya. Oke, nah seperti ini. Oke, ini dindingnya sudah jadi. Lalu kita buat dinding yang bagian atasnya nih. Ini di atas kanopi, ya. Dinding di atas kanopi. Oke.
Kita cek ketinggiannya berapa. Ini saya pakai L aja. Dari atas sampai ke bawah adalah 105 cm ya. Oke. Klik build different type of vertical walls. Klik ini lagi. Ini 105 cm. Oke. Create wall. Nah, dari sini ya sampai ke oke, agak susah nih. Nah, kita ngekliknya dari sini aja nih. Dari pojok sebelah kiri supaya ada poin-poinnya. Ini kan poin sini nih, poin tengahnya ada. Dapat. Kalau yang tadi agak susah. Oke, jadi sambil bagian sebelah kiri. Klik itu, klik ini, lalu double klik di sini. Klik-klik. Nah, sehingga dia jadi. Oke. Nah, ini kan ada yang bertabrakan ya antara kolom dan si dinding ya. Nah, ini harus ada yang mengalah nih. Apakah si dindingnya mengalah atau kolomnya yang mengalah? Oke, pada objek ini saya bikin yang dindingnya mengalah, jadi kolomnya yang muncul, gitu ya. Oke, cara untuk uh, mengeditnya kita bisa double klik di objeknya, klik ya, objek dinding, lalu kita buat kotak rectangle ya, R ya, klik sini sampai sini. Jadi satu kolom ini di kotakin lagi, lalu di push pull. Push pull klik bidang yang sudah terpotong ya. Klik ini sampai ke sini. Offset limit to -15. Oke, klik sini. Nah, sehingga dia terpotong gitu ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah, klik ini, klik material ya, yang sebelah kanan, lalu klik bidang. Nah, seperti ini. Jadi ini kelihatan si bata-batanya, kolom-kolomnya kelihatan. Oke. Lalu kita buat yang bagian sebelah sini nih. Ini masih tetap itu ya. Untuk membuat dinding, ketinggiannya masih sama, tinggal di-create aja. Dari sini, double klik di sini. Klik. Oke. Kasih material. Klik. Oke. Oh, ya, jangan lupa kita masukkan ke dalam layer ya. Ini dan yang ini ya. Kita masukkan ke dalam layer air dinding. Oke. Sip. Nah, kita coba cek dulu dindingnya udah masuk semua atau belum. Air dinding ya. Nah, oke, udah masuk semua ya ke dalam layer tuh. Nah, sip. Oke, lalu kita coba cek dinding yang bagian belakang ya. Dinding bagian belakang ini ada apa namanya, jendelanya ya. Oke, ada jendela ukuran 40 cm. Oke, Nah, kita coba bikin dindingnya full menutup dulu ya. Jadi kita tutup dulu full semua sama dinding, lalu nanti kita bolongin untuk jendelanya. Oke, hasil untuk membuat dinding yang ini eh, ketinggiannya 320 ya untuk lantai 2. Lihat, double klik sini, klik. Oke, lantai 1 itu 290. Klik ini build walls, ini 290. Oke, create. Di sini sampai sini double klik. Oke, kasih material B ya. B, klik yang bata, klik ini. Oke, tadi menutup. Ini dan ini kita select ya. Lalu kita masukkan ke ayat dinding. Sip. Oke, ini dindingnya hampir semua sudah kita buat ya. Seperti ini. Sisanya ini adalah jendela-jendela dan pintu ya. Oke. Nah, sip ya. Cara membuat dinding seperti itu. Nah, dia ada layernya, lalu kita bikin objeknya menggunakan create walls ini. Ya, seperti itu. Oke, nah, selanjutnya adalah kita bikin apa namanya, jendela ya, jendelanya yang samping kiri dan kanan. Nah, cara untuk membuat eh, jendela ya, oh jangan dulu jendela deh, kita bikin lantainya dulu aja supaya
pas nanti ukurannya. Oke, nah untuk bikin lantai ya, kita bisa buat kotak saja, R ya, R dari ujung eh, apa namanya dinding ya, ujung dinding ini ya, sampai ke ujung dinding yang sebelah depannya. Jadi yang penting dia diagonal aja sampai sini, klik. Nah, ujung-ujung gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai dia kotak. Lalu kita push pull. Nah, biasanya untuk ketinggian si apa namanya keramik atau lantai ya itu sekitar 2 sentian ya. Jadi ada em, spesi untuk semen, lalu ada keramiknya sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya, ujung-ujung. Nah, kalau yang depan ini ya, ini bisa kita pakai L untuk eh, dipotong gitu ya. L dipotong nih, potong sini ya, ini dipotong juga. Nah, sehingga ketika kita push, nah, cuman bagian sebelah sininya saja. Ini pun sama. Nah, seperti ini. Ini pun sama nih. Ini di L, klik ini sampai ke bawah tuh, sehingga dia terpotong. Terus kita push ini. Oke. Gitu ya. Ini pun sama nih. Sip. Oke. Sip. Oke, yang ini pun sama. Oke, lalu kita push. Push bidang ini, arahkan ke sini. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita ingin lebih akurat lagi, ya, ini bisa dikotakin, ya. Yang kolom-kolom ini yang kita kotakin, ya. Sip. Nah, seperti ini. Lalu kita push pull. Push pullnya yang bagian ini. Atau, sorry, kita kotakinnya di sini aja nih. Supaya kelihatan nih. Kotakin di sini, lalu kita push pull ini. Nah, jadi si kolomnya nah, dia tidak eh, menabrak dengan si lantai gitu ya. Ini supaya lebih akurat saja. Ini pun sama nih. Ini dikotakin. Kontakinnya bisa di bagian depan tadi atau di bagian atasnya ya. Ini nggak masalah. Kalau bagian atas ini tinggal di push pull ke bawah aja. Push pull, offset limit to -2. Oke, diklik saja di situ. Sehingga dia eh, bolong gitu ya. Ini pun sama. Sampai sini. Klik. Oke, lalu push pull ke bawah. Offset limit to -2 cm. Oke, klik. Nah, seperti itu ya. Yang bagian sini pun sama. Jadi lantainya dia tidak ada yang nabrak ya. Offset limit to -2. Oke, klik situ. Oke, sip. Nah, ini rapih nih. Udah rapih. Nah, jadi kalau misalkan eh, kita menggambar lalu hanya diperlukan tampilan luarnya saja, nggak usah serapi ini gitu ya. Jadi langsung aja kotakin secara keseluruhan gitu. Nah, itu nggak akan kelihatan juga sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita ingin rapi, nah, bisa dengan cara yang tadi. Jadi dikotakin tuh supaya keramik-keramiknya tidak eh, nabrak-nabrak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita buatnya rapi seperti ini, kita bisa ukur berapa luasan lantainya. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin beli bahan gitu ya untuk keramik, itu ketahuan tuh berapa box gitu ya. Nah, tanpa harus ngitung si bangunan, tapi kita klik bidangnya saja, ya, klik sekali itu nggak masalah, klik sekali bidangnya, klik kanan, lalu di sini ada area ya, area ya, ada selection, nanti akan muncul tuh. Nah, areanya berapa? 28,28 meter persegi. Nah, itu adalah luasan untuk bikin keramiknya nanti ya, atau beli keramiknya 28 box gitu atau 29 box. Jadi ada spare sisanya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu cara untuk menghitung luasan. Oke ya. Nah, untuk luasan dinding pun sama caranya. Tinggal kita double klik aja sampai ketemu bidangnya nih. Klik bidang ini nih. Jadi cuma satu bidang ya, bukan dua bidang ya, bukan triple klik ya. Tapi cukup satu klik aja, satu kali klik, klik kanan, area selection. Nah, ini 3 meter persegi ya.
3,04 meter persegi untuk satu bidang ini ya. Tinggal dihitung tuh, tambahin dengan bidang-bidang yang lain seperti itu. Sehingga akan didapatkan total bidang untuk dinding berapa meter persegi. Nah, nanti bisa dihitung kebutuhan si batanya berapa berapa buah gitu ya. Kalau bata merah ya itu kan biasanya belinya per buah gitu ya. Belinya per buah berapa? Untuk 1 meter itu kurang lebih ada kalau nggak salah 88 buah ya untuk 1 meter persegi. Nanti teman-teman bisa cek aja berapa pastinya. Jadi 1 meter persegi itu perlu 88 buah bata. Oke. Sip. Nah ini lantainya sudah nih. Triple klik, klik kanan, lalu make group ya. Atau bisa juga make komponen, itu tergantung kita pengennya seperti apa. Kemarin kan saya sudah jelaskan perbedaan grup dan komponen ya. Nah, make group. Lalu ini kita bisa kasih material dulu ya, pakai tiles ini nih. Materialnya tiles. Lalu pilih material keramiknya mau yang mana, terrazzo misalkan ya. Nah, seperti ini, terrazzo. Ya. Ukurannya berapa nih? Coba pakai L ya. Pakai L line. Dari sini sampai sini ukuran keramiknya adalah 30 ya, 30 ke 30. Kalau misalnya kita ingin ubah keramiknya menjadi ukuran 40 ke 40 ya, 40 ke 40 nanti di klik edit aja nih di bagian sebelah kanan ada edit. Nah, di sininya kita ubah nih. Nah, ini kita paskan 40. Nah, seperti itu. Sehingga ukuran keramiknya menjadi 40, 40 ke 40. Nah, kayak gini ya. Anggaplah seperti ini. Oke. Lalu ini kita copy aja ke bawahnya nih. Ini sama sepertinya. Kan sama ya. Karena dia tipikal tuh. Lantai 1 dan lantai 2. Bahasannya. Nah, oke ya. Jadi dia sudah tertutup dengan lantai keramik tuh. Ya, di plat lantainya. Kayak seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau merubah, ini nggak masalah. Tinggal double klik aja ya, karena dia sudah tergroup. Jadi kita double klik di objeknya, lalu cari materialnya mau yang mana gitu ya. Misalkan keramik, motif, kayu gitu ya. Nah, seperti ini ya, yang lain gitu ya. Nah, atau kalau misalkan kita ingin pakai material yang di luar itu bisa juga ya. Nah, kita bisa klik yang ini nih, create materials ya, klik ini, lalu browse for material ya, klik ini ya. Ya, lalu tinggal kita cari saja materialnya di mana. Ini saya ada di data D, library, um, library, lalu ada tekstur ya. Nah, di sini saya ada material yang udah ditulis. Kalau misalnya teman-teman mau, nanti ya saya kirim juga nih material. Nah, di sini ada banyak material. Halo, ini masih kedengaran jelas? Ya, Halo? kedengaran, kedengaran. Oke, tadi nggak ada putus-putus, nggak ada ya? Enggak. Oke, siap. Takutnya ada terputus. Oke, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau material ini boleh nanti kita kirim. Nah, di sini ada banyak material yang bisa kita pakai kayak keramik-keramik gitu ya. Nih, ada parket gitu ya. Nah, misalkan saya mau pakai keramik yang putih ini deh, yang putih polos gitu ya. Nah, ini open ya. Lalu ukuran keramiknya misalkan pengen 40-40 ya. Nah, kalau kita ambil keramik dari luar yang tadi ya, untuk ngepasin ya, ini kita hitung berapa keramik yang ada di dalam kotak ini, yang lebarnya saja. Misalkan yang ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 keramik nih ke kanan. Nah, si 4 keramik ini dikali dengan ukuran aslinya. Misalkan saya pengen 40 kali 40 berarti 4 dikali 40 gitu ya. Sehingga kita masukinnya adalah 160 ya. Oke. Nah, ini udah masuk tinggal klik di sini. Nah, seperti ini. Coba kita L ya. Cek. Nah, ini sudah betul tuh 40 ada di bagian pojok sebelah kanan ya. Ini 40 tuh. Lalu kalau misalkan kita pengen berubah jadi 60, nah, ini tinggal diedit ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 kali 60 ya.
4 kali 60 ada 2, 40. Enter ya. Nah, coba kita tes. Klik ini sampai sini. Nah, 60 karena yang betul ya. Converse 60 cm. Nah, seperti itu. Oke. Ini saya kembalikan lagi menjadi 160. Oke, 40 sentian ya. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin ngepasin si nutnya ya, nut keramiknya biasanya kan kalau di pelaksanaan kita harus tahu start untuk bikin lantainya di mana atau masang keramiknya di mana. Nah, caranya adalah klik kanan, lalu ada tekstur di sini. Ini position. Tekstur position ini untuk geser-geser si ininya nih, apa namanya? Nutnya ya, supaya dia pas. Nah, seperti ini. Misalkan ketika awal bikin keramik dia di pojok sini. Nah, jadi pas tuh di sini. Nah, tekstur ya, position. Lalu kalau misalkan kita ingin dia keramiknya diagonal, selain moving, ini ada rotate juga. Yang hijau ini tinggal kita rotate aja nih. 45 derajat. 45 derajat, oke, biasanya dia langsung klop gitu ya. Jadi ada sudut-sudut istimewa yang dia langsung klop per 15 derajat biasanya. Oke, nah ini nih 45 derajat ya. Jadi dia teksturnya seperti ini ya. Nah, oke, saya Ctrl Z supaya dia tegak lurus lagi. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Ini tinggal kita klik bidang ininya, klik kanan tekstur position. Nah, supaya dia bisa ngatur nut ya. Oke. Nah, tapi si position ini itu nggak sembarangan gitu ya. Nggak sembarangan tekstur yang bisa di position. Itu hanya bidang yang kita kasih tekstur satu bidang aja gitu ya. Tidak bisa yang kita kasihnya satu grup gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Saya punya bidang seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini saya make group nih. Nah, jadi dia tergrup kan nih. Lalu saya kasih material. Nah, saya kasih materialnya di luar grup ya, jadi semuanya kena tuh. Tapi ketika kita masuk ke dalam grup, klik bidang lalu klik kanan, di sini nggak ada tekstur, nggak bisa untuk edit tekstur. Nah, jadi kita harus ngasih materialnya per bidang. Nah, ini saya timpa lagi nih, klik sini. Nah, ya, paint bucket, klik ini, klik bidangnya, klik kanan, baru ada tekstur, position. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya ini nggak ada nih, klik kanan nggak ada tekstur karena dia ngasih materialnya uh, di luar grup gitu ya. Nah, sedangkan yang bisa setting tekstur itu adalah bidang yang dikasih material satu persatu gitu ya, atau satu bidang kayak gitu ya. Itu baru akan muncul tekstur. Jadi kalau misalnya ketika kita klik kanan dia nggak ada tekstur gitu ya, misalnya ini nggak ada tekstur nih, nah kita timpa lagi aja. Nah, ditimpa lagi baru ada klik kanan tekstur position. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi bisa diatur posisinya, lalu rotatingnya bisa diatur juga. Oke, kita kembali lagi. Kalau lantainya sudah, ini kita select dua-duanya pakai CTRL ya. Select dua objek, lalu AR finishing lantai. Oke, nah seperti ini. Yap, lantainya sudah. Lanjut kita bikin kusen jendelanya. Nah, untuk bikin kusen jendela, ini ada beberapa cara sebetulnya. Tapi untuk sekarang saya pakai cara yang cepat lagi, jadi pakai 1001 bit Pro ya. Caranya adalah kita buat kotak dulu nih, menyesuaikan dengan ini nih, si bidangnya ya, segini berarti ya. Nah, langsung dikotakin aja nih, segini, oke. Lalu kita klik yang ini nih, divide selected face into panels ya. Klik yang ini, nanti akan muncul nih panel divider. Panel divider ini ada apa namanya kolom-kolom yang bisa kita isi. Misalkan number of row-nya kita mau berapa nih? Number of row itu adalah bidang yang horizontalnya ya. Bidang yang horizontalnya mau berapa biji gitu ya, dibaginya menjadi berapa. Untuk yang ini, jendela yang ini dia tidak ada pembagian tengahnya ya, atau pembagian yang horizontalnya nggak ada. Jadi dia full uh, seperti ini. Oke, ini jadi kita cukup satu saja ya. Satu. Nah, number of row-nya satu. Lalu number of column-nya, si kolomnya
ini dibagi menjadi 3. Jadi kita kasih 3 aja. Nah, oke ya. Ini 1, ini 3. Lalu frame depth-nya ini pakai kusan aluminium, jadi dia 10 cm aja. Nah, frame wide-nya ini 5 cm ya, atau 4 cm. 4 kali 10 biasanya kalau aluminium. 4 cm, 10. Oke. Lalu divider wide-nya 4 cm juga. Nah, ini jadi 4 cm, 4 cm. Ini untuk membaginya. Oke, ini tinggal di-create aja. Nah, dia langsung otomatis tuh. Nah, cepet kan nih. Tinggal kita ubah aja material si kacanya. Ini tinggal double klik ya, masuk ke dalam grupnya. Klik ini ya, klik kaca. Lalu B ya, paint bucket. Ini saya ke select. Lalu pilih jenis materialnya adalah glass and mirror. Klik yang transfer. Ini. Oke, nah, oke. Spasi atau klik di spasi atau skip ya, atau klik yang select lalu klik di luar. Nah, seperti ini. Nah, si kusennya ini warna hitam nih. Jadi saya keluar grup dulu, kita pilih material color ya, color yang hitam. Klik ini lalu klik sini. Ah, oke. Udah jadi. Seperti itu ya. Saya ulangi di untuk yang bagian sebelah kanannya. Klik ini, jadi kita bikin bidangnya dulu nih. Halo, halo. Suara saya terdengar? Halo, Kedengar, Pak. dengar ya? Ya, oke, ini seperti ada error sedikit. Oke, nah, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kita bikin kotak lagi nih. Kotak dari sini sampai sini, oke. Lalu saya klik bidangnya yang ini, bisa double klik atau 1 kali klik, nggak salah. Lalu klik yang ini, divide selected face into panel, klik ini. Nah, ini kalau sama, tinggal di create aja. Tapi kalau misalnya kita ingin ubah ya, itu bisa dimasukkan angkanya. Misalkan ini saya bagi jadi 2 ya, create panel, klik ini. Nah, seperti ini. Jadi dia terbagi itu. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah cara cepat untuk membuat jendela. Oke, menggunakan divide. Yep. Ini sebetulnya bisa di copy aja langsung nih. Move tambah CTRL, ya. Oke, tapi alangkah lebih baiknya kita komponen dulu ya. Ini saya hapus lagi, delete. Oke, jadi ini begini, klik kanan make component supaya ketika kita ubah yang ini, yang sebelah kanan pun dia ikut merubah gitu ya. Terus sebelah kiri dia ikut merubah. Tuh. Ini tinggal di copy aja, move tambah CTRL. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke, yang atasnya pun sama. Nah, kita bisa bikin kayak tadi ya. Klik ini ya, pakai rectangle. Rectangle ini sampai sini. Oke. Oke, klik bidangnya, klik device untuk panel. Yep. Ini 1 ya. Number of column-nya 3, masih 3. Sisanya ini sama di panel. Nah, ini langsung tuh. Ini double klik. Kita kasih material yang kacanya ya. Glass and mirror. Klik klik ini. Oke. Klik di luar. Lalu warnanya, warna kusennya saya ingin samakan ya. Kalau untuk menyamakan material, klik yang ini nih. Ini sample paint, klik sample paint, lalu klik material yang akan disamakan. Oke, klik yang hitam lalu masukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak harus cari ke color lalu cari ke bawah gitu ya. Itu kadang sedikit lama. Jadi cara simpelnya adalah ini sample paint ya. Sample paint, klik materialnya lalu klik lagi ke bidangnya. Oke, ini tinggal di copy saja nih. Copy paste. Yep. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke. Jendela-jendelanya sudah. Lalu kita bikin apa namanya? Pintunya ya. Pintu jendela. Oke, sudah ada pintu nih. Oh, yang bagian atasnya dulu aja. Bagian atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita bagi 4 row. 4 kolom ya. Oke.
Yang bagian atasnya ini saya bikin ini dulu ya, 15 ke 15. Lagi bikin sudutnya dulu 15 ke 15 atau sorry 10 kali 10. Tiang untuk ini tiang aluminium ya. Tarik ke atas. Oke. Triple klik di kanan make group. Oke. Jadi saya bikin tiangnya nih 10 kali 10 ya. Lalu bikin kotak lagi. Rectangle ya. Dari sini ke sini. Sip. Oke. Lalu apa namanya? Kita klik bidangnya, lalu klik yang divide select face panel. Oke, ini masih sama nih. Yang ini 1, 10, 4, 4. Nah, cuman si kolomnya kita ubah menjadi 4. Oke, jadi dibagi menjadi 4. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang sebelah kanannya, ini kita edit nih. Ini kita edit menjadi pintu ya. Nah, cara untuk edit jadi pintu, kita bisa masuk dulu ke dalam grupnya, double klik, klik, klik. Oke. Nah, lalu yang bagian bidang bawah ini kita push pull ya, pakai P, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sehingga dia kosong gitu ya. Karena kan kalau untuk pusain pintu ya, untuk pintu dia nggak ada ambang bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu yang bidang ininya nih, kita edit lagi, double klik sini ya. Ininya kita turunkan nih. Cara untuk memperpanjangnya cukup kita klik garisnya saja, lalu kita move. Ya, move, M, klik ini, tarik ke bawah. On green axis sampai ke rata ini. Oke, nah seperti ini. Oke, nah, selanjutnya adalah kita offset ya. Offset 10 cm biasanya untuk si frame-nya ya. Frame-nya 10 cm ya. Lalu kita push pull ya. Push pull kasih ketebalan 4 cm ya. 4 cm, yang ini 2 cm. Jadi supaya dia tengah-tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih material. Ini saya klik sample paint ya. Nah, yang kaca, klik kaca, lalu ini, sini, sini. Nah, seperti ini. Oke. Yang ini bisa triple klik. Triple klik si pintunya ya. Triple klik pintunya, klik kanan, lalu make group. Lalu ini push pull, taruh di, kalau pintu geser dia taruhnya di ujung ya. Nah, di ujung seperti ini. Tapi kalau misalnya pintu swing, biasanya agak sedikit dalam ya. Jadi rata gitu ya. Kalau pintu swing, pintu biasa, nah dia rata seperti ini. Oke, tapi kalau pintu geser, nah kayak gini ya. Ini saya pintu swing. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk pintu. Nanti tinggal kita kasih handle aja. Untuk handle-nya belakangan. Ya. Ini sampel paint. Klik ini. Hitam ya. Nah, seperti ini ya. Ini. Oke. Oke, lalu ini pun kita bikin lagi jendelanya. Dari sini sampai sini. Sip. Oke. Klik ini. Divide ya. Masih sama. Number of column-nya kita ubah menjadi 1. Karena dia single. Nah, seperti ini ya. Single seperti ini. Kita kasih material. Sampel paint. Kaca. Klik di sini. Oke. Escape. Sampel paint. Yang hitam. Pesan hitam. Lalu klik di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Sip ya. Oke. Lalu kita buat jendela yang bagian bawahnya nih. Jendela bagian bawah. Jendela bagian bawah. Ini dia terbagi menjadi apa namanya 1, 2, 3 ya. Ini nanti kita bisa edit. Oke. Nah, yang bagian ini dan ini ya, bagian samping dan kusen kolomnya ya, ini kita copy aja ke bawah. Nah, dia sama ya. Oke. Nah, ini kan ketinggiannya berbeda. Ini bisa dimasuk ke dalam grupnya, lalu push pull nih. Arahkan ke sini supaya dia tinggi. Yang ini pun sama, masuk ke dalam grupnya ya. Kita drag. Jadi untuk memperpanjang itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah scaling ya. Tapi kalau scaling di kusen ya, jadi akan merubah si ketebalan
ininya kosain ya, dia tidak akan 4 cm ya. Jadi akan lebih memperbesar nantinya kalau dia di scaling. Nah, ini kan jadi 5,7, sedangkan yang kita buat adalah 4 cm. Karena itu scaling. Kalau untuk gambar eksterior ya, yang tidak memperhitungkan detailnya, itu langsung bisa di scale aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih detail ya harus stretch, jadi diperpanjang gitu ya. Nah, prosesnya memang sedikit lama, tapi dia lebih presisi gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke dalam grupnya, double click, lalu drag ya. Ini perintahnya select ya, drag seperti ini, lalu move ke atas, tarik sampai ke intersection outside aktif ya, sampai sini berarti. Sampai sini. Nah, kalau ini dia tidak akan merubah ukuran si kursan ya, jadi masih tetap 4 cm. Nah, kalau yang kaca ini bisa di scale aja karena dia tidak punya itu bidang bawahnya ya, hanya satu bidang doang, jadi bisa di scale aja nggak masalah. Ya seperti ini. Ya. Sip. Oke, jadi itu ada beberapa cara untuk stretch scaling. Oke, lanjut lagi. Oke, rectangle, klik ini ya, lalu klik ini, sip. Nah, seperti ini. Klik bidangnya masih menggunakan ini device selected this in panel. Ini kita ubah menjadi 4 ya. Si kolomnya 4, lalu number of row-nya 3. Jadi dia dibagi menjadi 3 create panels. Seperti ini. Oke ya. Nah, cuman nanti kita harus edit lagi nih si row ini supaya dia ke atas ya, tidak pas di sini gitu ya. Oke, kita lihat ukurannya berapa di sini. Ini bisa pakai line atau yang ini tip measure tool ya. Tip measure tool dari sini sampai ke atas adalah sekitar 2 meter ya untuk si pintunya, ketinggian pintu 2 meter. Lalu dari pembagi ininya adalah 64 sentian ya. 64 cm, 60 cm. Anggaplah kita di dibagi 2 aja. Oke. Kita bikin garis bantu ya. Pakai tip measure tool. Jadi dari ambang bawah ini ke atas ya. Ini nih yang horizontalnya. Jadi garisnya sembarang ya. Nggak harus di sini. Tapi di mana aja. Misalnya di sini arahkan ke atas on blue axis. Jadi garis panahnya itu harus tegak lurus ke atas. Nggak warnanya biru. Ini masukkan angkanya adalah 200 ya. Oke, 2 meter ya. Kalau kusen aluminium ukuran pintunya itu kita bisa sesuaikan ya. Misalkan pengen 200, 210, 180, 170 karena dia custom kalau aluminium. Kalau kusen kayu itu dia kan udah jadi ya. Sebetulnya bisa custom juga tapi kebanyakan yang udah di pasaran dia udah jadi. Jadi kita harus mengikuti. Kalau aluminium custom bikinnya di lokasi bisa. Oke, ketinggian dari pintunya adalah 2 meter ya. Adalah 2 meter. Lalu sisanya adalah 88 cm. Nah, ini kita bagi 2 nih. 88 cm jadi 4. 44 aja. Oke, nah nanti akan dibagi 2 seperti ini ya. Oke, cara untuk editingnya adalah kita masuk ke dalam grup cosine ya, double klik, klik. Oke, lalu kita drag nih, ya. Perintahnya perintah select, drag segini sampai dia jadi biru semua. Lalu kita move ke atas, klik endpoint ini, tarik ke atas, tegak lurus ya. Ini bisa pakai bantuan shift atau coba cari ininya. Klik ini, arahkan ke atas. Nah, ini harus tegak lurus nih. Ini harus tegak lurus. Nah, kalau misalnya di sini susah nyari garis yang lurusnya ya, ini kan nggak ada nih garis. Nah, ini ketemu nih garis hijau nih. Kalau misalnya susah cari yang tegak lurus ya. Nah, ini kadang dia hilang-hilang. Jadi saya ambilnya dari sini aja nggak masalah. Dari sini, dari ke atas. Dari ke atas. Ini kira-kira nih di sini. Oke, ini nanti dipasin lagi ke atas. Nah, atau klik sini arahkan ke atas. Nah, seperti ini kurang lebih lah ya.
Nah, kayak gini. Oke, yang bagian bawah pun sama. Yang ini ya, kita move ke atas. Nah, kalau susah, ambil bagian yang ini aja. Yang sebelah kanan ya. Arahkan ke atas. Oke, nah ini kira-kira nih, apa dia pas ya. Oke, nah sini. Oke. Nah, ini sudah tuh, sudah terbagi. Nah, tinggal yang kacanya. Kacanya nih, ini bisa diedit satu persatu atau kita pilih satu aja. Misalkan yang ini kita hapus ya, double klik, delete, double klik, delete, double klik, delete gitu ya. Lalu yang ini nih, yang ini triple klik, jadi select semuanya aja, select semuanya, lalu scale, taruh sini. Nah, jadi yang bagian atas dia satu bidang nih semuanya nggak masalah. Segini, lalu yang ini triple klik, scale. Nah, seperti ini. Oke. Jadi saya hapus satu ini ya, satu baris. Oke, nah seperti ini. Bagian bawahnya untuk pintu seperti biasa ini kita turunkan ya, lalu hapus aja garisnya. Sip. Nah, seperti ini. Lalu ininya kita scale ya, jadi turun ke bawah. Nah, oke. Lalu yang kacanya nih harus double klik lagi sampai dia ke ini ya bidangnya jadi titik-titik seperti ini ya. Lalu ini F ya, di offset ya, offset 10 cm. Shortcutnya adalah F. Offset 10 cm ke dalam, oke. Lalu kita push pull P ya, push pull 4 cm ya, 4 cm. Lalu yang kacanya 2 cm supaya dia tengah-tengah. Nah kalau yang tengah-tengah ini dia nggak akan jadi punya ketebalan 2 cm, tapi dia akan move aja sebetulnya, push pullnya seperti ini. Ini nggak akan ada ketebalan ya, karena dia di tengah-tengah eh, bidang. Nah, seperti itu. Oke, ini kita lanjut sampel paint ya. Sampel paint klik kacanya, klik ini harus satu-satu ya. Nggak masalah karena nggak terlalu banyak. Dibanding dengan kusennya itu banyak bidangnya. Jadi kita kasih materialnya di luar grup aja supaya dia kena semua. Oke, klik di luar. Oke, sampel paint, klik yang hitam ini ya, lalu ke sini. Oke. Jadi ya. Sip, ini garis bantunya dihapus. Oke, sorry. Bentar ya. Nah, sampai situ ada yang mau tanya dulu nggak? Bisa dipahami atau bingung? Masih bisa lah ya. Suara saya masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Ya, oke, man. Oke, kita lanjutkan. Yang kalau si kusen-kusen pintu jendela ini sudah selesai, kita select semuanya ya. Select semuanya. Oke, pakai CTRL atau Shift ya. Nah, CTRL-nya ditahan ya. Lalu kita masukkan ke dalam AR kusen jendela. Oke, kusen pintu ini sih satu sebetulnya, tapi nggak masalah lah. Karena ini lebih dominan jendela, jadi kita masukkan ke dalam jendela saja. Oke, nah seperti ini ya. Sip. Nah, lalu kita buat ininya, apa namanya, balkon ya. Balkonnya ini belum ya. Kita buat balkonnya nih. Balkonnya dia punya lebar 1 meter ya. 1 meter, ini ya, ke sampingnya 1 meter juga, jadi 1 meter 1 meter. Oke. Lalu si lebar ininya kita lihat 2 meter. Jadi 3 meter ya. 3 meter ke 1 meter. Oke. R ya. Kita bikin kotak 100 ke 300. Enter. Sorry, 300 ke 100 ya. Oke. Ya. Nah, kita ambil bagian sebelah sini, lalu taruh sini ya. Lalu kita move 100 ke kanan. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita push pull ke bawah. Ini sekitar 15 cm.
Oke. Kalau misalkan dia pengen ada balokannya, ini di offset ya, bagian bawahnya di offset. Lalu misalkan balokannya dia balok kecil aja ya, 15 cm nih, offset 15 cm. Yang bagian sebelah ini tanpa ada balok ya. Sip. Oke. Yang bagian sebelah sini nanti baloknya terpisah. Oke, jadi kita move garisnya ya, garis yang ini move ke belakang. Contoh, ulangi lagi, Ctrl Z ya. Klik ini, move ke sini, on edge. Oke. Lalu yang ininya kita push pull. Misalkan diratakan dengan yang ini. Kayak gini. Oke ya. Nah, ini triple klik. Oh, ini hati-hati nih. Ada objek yang lain nih. Ada garis yang lain. Ini drag aja nih. Di drag kita amankan. Di kanan, make group. Oke. Oh, ada yang lain ya. Ini hapus nih. Ini ada objek yang lain. Oke. Nah, ini untuk balkonnya nih. Balkonnya caranya kayak gitu ya. Tinggal bikin kotak saja. Oke. Jadi 3 meter ke 1 meter. Balkonnya kecil ya. Dan kecil lalu ada ininya nih. Balok ini ya. Nah, pembalokan. Gitu ya. Atau semuanya saya kasih ini dulu. Material. Seperti ini. Oke. Lalu kita bisa kasih lantai ya. Klik ini, yep. Lalu kasih ketebalan yang tadi 2 cm, oke. Triple klik. Klik kanan, make group. Nah, ini kan ke atas ya. Nah, ini harus hati-hati masuk ke dalam grupnya. Ke dalam grup, nah ini dihapus nih. Ini perlu. Oke. Paint bucket. Sample paint. Misalkan saya nyamakan dengan yang bagian ini. Oke, klik ini sample paint sampai dia berubah terasol. Aksen. Seperti ini ya. Oke, ini balkonnya. Lalu kita buat tangga ya. Tangga sampai ke sini ya. Nah, untuk bikin tangga ada beberapa cara sebetulnya. Nah, kita bisa bikin dengan 1001 bit pro lagi atau dengan manual. Nah, oke, untuk sekarang saya bikin 1001 bit pro supaya lebih cepat ya. Oke, lebarnya 1 meter ya. Tingginya kita hitung ya. Jadi untuk bikin tangga kita harus tahu berapa ketinggiannya, lebar tangga. Ya. Oke. Ini saya bikin kotak nih. Seperti ini ya. Tangganya oke tuh. Tangga baja seperti itu. Nanti teman-teman bisa hitung tangga juga ya dengan cara yang tadi. Atau kalau misalnya mau lebih detailnya bisa search di internet, itu banyak cara untuk menghitung anak tangga. Nah, kalau saya biasanya seperti itu. Hitung panjangnya berapa ya, luasannya berapa, untuk tangga dibagi dengan apa namanya, pijakannya berapa. Nanti akan muncul jumlahnya. Nah, dari jumlahnya itu dibagi deh si ketinggiannya. Oke, ulangi dari mana nih? Tadi stopnya dari mana ya? Ya, ke recordnya dari mana? Oke, cara menghitung tangga ya. Oke. Ya, jadi cara cara untuk menghitung tangga biasanya saya ngitung panjangnya dulu berapa ya. Panjangnya berapa? Misalkan yang ini nih. Yang ini sampai sini
Ini 5 meter, anggaplah 5 meter gitu ya, panjangnya 5 meter, lalu ketinggiannya adalah 360, anggaplah 360 gitu ya, sampai bawah nih. Oke, atau jangan terlalu tinggi deh, sampai ini aja balok ini, seluruh atas, 330, masih sama ya. Oke, jadi pakai kalkulator dulu. Kalkulator, oke. 500, 500 dibagi 30 cm. Oke, didapatlah 16,66 ya. 16,66 anak tangga. Jumlah anak tangganya adalah 16,66. Berarti 30 dibagi 16,6 atau 16 kalau nggak salah. Didapatlah 19,8 cm untuk si ketinggiannya gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau 19 cm ini kan masih agak terlalu apa namanya? Tinggi ya. Kita pengen di 18 idealnya. Berarti kita bisa eh, memendekkan si eh, apa pijakannya ya. Jadi yang tadinya eh, 3 30 ya. Jadi kita ubah menjadi 28 aja. 500 dibagi 28 misalkan ya. Nah, didapatlah 17,5. Nah, ini cukup banyak. Jadi anak tangganya bisa lebih pendek gitu ya. 17,8 jumlah anak tangganya. Berarti 330 dibagi 18 misalkan ya. Dipasin aja. Nah, didapatlah 18,3. Nah, itu yang kita ambil. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Jadi kalau misalkan si eh, tadi ya dengan pijakannya 30 cm membuat dia agak tinggi anak tangganya. Nah, kita perkecil aja jadi 28 cm gitu ya. Kalau 28 cm itu masih oke sih. 28 cm masih ada toleransi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita klik yang ini create different type of styles-nya ya. Tipenya misalkan yang ini beton ya tipe 6. Oke. Ini step wide-nya lebar tangganya 1 meter ya. Lalu si C-nya ini eh, pijakannya adalah 28 cm ya. Oke. Laser height-nya, nah ininya tadi berapa? 17, sorry 18 ya. 18 tadi. Ketinggiannya. Ketinggiannya ini B-nya 18. Number of riser-nya 18 juga. Tadi 17,8 ya. Kita anggap jadi 18. Ininya masih sama. Oke. Create. Ya, create dari sini sampai ke sini misalkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita move aja. Pas kan ya? Pas nggak tuh? Nah, di sini. Nah, segini. Ini kan tadi ngambilnya dari sini ya. Nah, dari atas love ya. Jadi dia pas. Oke, sampai ke sini tuh pas. Seperti itu. Ini lebih sedikit tinggal diatur aja ininya, movingnya. Nah, seperti itu ya. Ininya dipasin nih. Oke. Ininya bisa di scale kalau mau nggak panjang. Nah, seperti itu. Ini saya hitungnya tadi nggak pakai bordes ya, jadi pas di sini anak tangga ya. Kalau mau pakai bordes berarti nanti dikasih space dulu 1 meteran misalkan. Nah, baru deh dihitungnya dari sini sampai ke sini. Dikurangi 1 meter berarti tadi berarti 400. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk cara ngitung anak tangga. Nah, kalau misalnya tangganya L atau U, sama juga cara ngitungnya kayak gitu. Kita hitung eh, si ininya aja berapa, apa namanya, panjangnya dulu, panjang tangannya berapa. Kalau misalnya L dia seperti ini berarti yang kesininya adalah 3,5 meter gitu ya, tambah ini 265 gitu ya, tinggal dibagi aja. Terus yang harus diperhatikan adalah bordesnya. Nah itu ya, bordes nanti harus diperhatikan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk eh, kondisi seperti ini caranya kayak gitu. Jadi cukup simple ya. Kalau misalkan kondisi yang lain, nah, itu nanti bisa sharing-sharing aja karena sedikit lebih rumit. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tangganya udah nih. Klik ini, lalu masukkan ke dalam AR. eh, Mana nih tangga ada. Eh, Tangga kayaknya masuk ke struktur ya. Jadi SR tangga. Tujuh.
Geser tangga. Oke, masuk ke struktur. Nah, seperti ini ya. Oke, ini masih ada waktu ya. Saya lanjutkan untuk bikin railing ya. Nah, untuk bikin railing, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bikin satu persatu gitu ya, si apa tiang-tiangnya. Lalu yang ininya nih, handrailnya bisa dikasih bidang. Oke, contoh seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam grup tangga ya. Lalu masuk ke dalam handrailnya, double klik aja sampai kita bisa select garis ya. Oke, lalu ini saya kasih circle ya, cek, klik ini, point, ini misalkan 4 cm. Oke, jadi dibuat bidang di bagian ujungnya, bidang lingkaran. Kalau sudah ada lingkaran, ini tinggal di volume aja. Oh, langsung jadi ya. Nah, seperti ini. Ini untuk si handrail ya. Saya ulangi bagian sebelah kanannya. Begini ya. Ini circle, circle dia tegak lurus. Kalau misalnya kita ingin membuat yang tegak lurus dengan atau ya tegak lurus dengan si ininya nih, garisnya, ini harus dapetin lingkaran, garis lingkaran yang hijau. Kalau misalnya teman-teman agak susah nyari yang hijaunya, bisa pakai navigasi ya. Ini saya pakai navigasi nih, kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah gitu ya. Nah, untuk dapetin yang hijau, ini saya klik navigasinya yang kiri ya. Nah, jadi dapat tuh garis lingkaran hijau. Lalu arahkan ke kiri 4 cm. Oke, setelah itu follow me ya. Follow me, klik bidang ininya, arahkan ke garisnya. Diikuti aja garisnya. Nah, sampai dia ke endpoint itu bisa diklik. Nah, seperti itu ya. Itu untuk handrail. Ulangi. Klik, oke, 2 cm. Ini 2 cm atau 4 cm ya. Jangan lupa lagi nih. Berapa nih? Ini 2,6 ya. Cek 2,6. Oke. Follow me, klik bidangnya, ikuti garisnya. Kurang pas ya. Follow me, klik garis ini, klik bidangnya, ikuti garisnya sampai dia ke oke, endpoint. Sip. Nah, seperti itu ya. Lalu kita buat kotak di sini atau lingkaran lagi nggak masalah juga ya. Circle gitu ya. Circle-nya sama kalau ini 3 cm. Klik oke. Ini cek ya. Circle 2 cm aja, 2 cm, terus pull tarik ke atas sampai ke ujung sini. Oke. Yep. Ini triple klik, klik kanan my component. Create. Oke, ini lalu move ya, supaya dia numpuk di sini. Oke, ini tinggal di copy aja. Nah, kan di ujung-ujung nih kita maunya per 2 step. Nah, kayak gini, X 8. Nah, itu di copy banyak aja. Ya, saya ulangi. Jadi cara untuk copy banyak, kita select satu dulu, move CTRL ya, move CTRL, klik ujung sini misalkan ya, ujung pijakannya, klik ini, arahkan ke sini. Oke, klik sini. Nah, kalau sudah diklik, ini tinggal kita ketik aja X ya, atau kali ya, X 10 misalkan ya. Nanti dia akan otomatis tuh. Oh, jadi 10. Kan ya, jadi lebih cepat tuh. Nah, saya ulangi, ini saya copy ya, copy ke sini, arahkan. Yap, ini kurang lebih di sini nih. Oke, kurang lebih di situ ya. Ini move tambah CTRL, saya kliknya di pojok sini aja nggak masalah ya. Yang penting eh, batang yang vertikalnya dia terselect ya. Yang kliknya di mana aja nggak masalah. Klik sini, arahkan ke sini. Oke, klik di sini, lalu X 10 enter. Nah, jadi dia copy banyak tuh, langsung otomatis. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ini dihapus saja ya. Yang ini kebanyakan dihapus. Nah, lalu yang ini nih, ini bisa di copy ke sini ya. Kan 70. Oke, ini di copy ke sini. Ujung sampai ujung gitu ya. Ujung sampai ujung nih. Klik 280 aja. Lalu 280 enter, garis miring 6 misalkan. Nah, jadi dia
ngebagi di antaranya. Jadi ada yang pakai X, kalau pakai X itu untuk dikalikan jumlahnya gitu ya. Ada juga yang garis miring. Nah, kalau yang garis miring berarti kita ngekopinya ujung sampai ujung dulu aja ya. Ujung sampai ujung nih kopinya. Nah, baru deh garis miring ya. Garis miring 5 misalkan. Nah, jadi dia dibagi rata di antara ujung dan ujung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau kopinya yang berjarak gitu ya, misalnya jaraknya 40 cm per 40 cm kali 5 misalnya, itu bisa juga kali 7. Nah, tapi kadang kurang pas. Itu nanti diatur aja. Nah, kira-kira mana enaknya, apakah yang dikali ya, yang pakai kali atau yang pakai bagi gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Oke, ini saya sampai ujungnya dulu. Yap, garis miring 2 dibagi 2. Oke, nah seperti ini ya. Ini kan ya. Nah yang ininya, ini saya perpanjang nih sampai sini. Oke, ya. Ini bisa di copy nih. Masuk ke dalam grupnya. Ini triple klik, klik kanan. Sorry, klik ini ya. Triple klik, klik objeknya, lalu move tambah CTRL ke bawah. Move tambah CTRL, misalkan ini 60 cm ya. Nah seperti ini. Oke. Nah yang ini ya, ini dia nggak sampai sini, sampai sini aja sebetulnya. Kepanjangan nih, ini kepanjangan nih. Nih harus hati-hati untuk nge-move-nya, harus hati-hati. Oke, misalnya sampai sini. Oke ya. Nah seperti itu. Oke. Nah lalu kita bikin lingkaran yang horizontal dan ininya ya, yang L nya. Yang L-nya bisa dengan cara kita bikin ini dulu nih. Kita bikin garisnya dulu ya. Ini sampai sini misalkan ya. Klik sini ya. Sampai sini. Sip. Oke. Nah, baru kita buat lingkarannya kayak tadi. C ya. C 2,6. Nah, setelah itu kita follow me aja. Follow me. Klik bidangnya, ikuti garisnya. Sampai sini. Oke. Nah, kalau misalnya dia tidak bertemu, kita move aja sedikit-sedikit nih. Sampai dia eh, nyambung gitu ya. Memang enaknya ini dia continuous gitu ya. Ini nggak masalah untuk ini. Sedikit-sedikit aja. Oke. Coba fix ini push pull. Oke, anggaplah ya seperti ini nggak masalah. Jadi yang ini yang menang nih. Lalu kita turunkan ke bawah sedikit. Nah, seperti ini ya. Yang ini majuin sedikit. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita triple klik ke kanan, make group. Oke. Ini copy ke bawah. Berapa tadi? 60 ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini tadi turunin. Oke. Nah, railingnya anggaplah seperti ini. Sip. Kalau sudah kita select semua railingnya yang ini, sip. Ini kita make group ya. Make group. Oke. Masuk ke samakan aja dengan SR tangga atau AR railing yang ini ya. AR railing. Oke. Nah, itu aja. Sip. Seperti itu ya. Lalu kita kasih warna nih. Warnanya adalah abu-abu misalkan. Oke. Ini triple klik abu-abu. Oke. Ini kasih warna abu-abu. Sip. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara bikin tangganya. Oke. Lalu kita bikin, oh ini udah mau jam 11 ya. Lalu kita bikin tangga yang bagian bawah ya. Tangga bagian bawah nih. Nah, untuk bikin tangga bagian bawah ini dikotakin aja dulu ya. Lebarnya adalah misalkan lebarnya 220
Nah, bikin tangga, oke. Nah, satu lagi adalah bikin atapnya, oke. Ini masih ada PR untuk bikin atap. Oke, saya percepat aja. Jadi cara untuk bikin atap ya, misalkan ini atapnya saya kotakin lagi ya. Ini kan berbeda ya. Ini yang betonnya, kalau yang ini atapnya kita bikin kotak ya. Ini di offset ya, offset 15 cm. Lalu kasih ketinggian misalkan 40 cm gitu ya, 10 cm untuk yang ininya, 10 cm betul, sekitar 40 cm ya, 40 cm. Ini make group dulu, lalu uh, buat atap yang miringnya. Oke, nah atap yang miringnya ini di offset ya. Ini bikin kotak dulu seperti ini. Ini di offset misalkan uh, 200 gitu ya. Sorry, terlalu tinggi. 100 cm aja. Offset 100 cm. Nah, ininya bisa di move ke atas nih. Move ke atas. Pakai alt ya. Nah, pakai alt. Seperti ini. Saya ulangi. Nah, ini kan tadi bikin kotak ya. Setelah bikin kotak, di offset 1 meter ya. Setelah itu, klik bidang ini, move ke atas ya. Move ke atas pakai alt ya. Pakai ALT. Nah, pakai alt misalkan ini adalah 100 cm. Jadi, eh, ke atasnya 100 cm. Nah, sehingga dia jadi seperti ini. Atau ke atasnya ini 20 cm deh. Nah, itu ya. Nah, setelah itu nanti bisa dibikin kotak ya. Nah, seperti ini. Bikin kotak. Ini bisa di push pull. Push pullnya 5 cm gitu ya. Nah, ini bisa diperpanjang. Ke depannya mau berapa lagi? Kan 100. Oh, sorry. Atau jangan 150 cm aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi di atapnya. Kayak gitu ya. Cukup seperti itu aja. Untuk atap yang lain itu banyak caranya juga. Tapi kalau untuk atap miring seperti ini bisa dengan cara seperti ini ya. Kita nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin atap yang pelana atau perisai, nanti kita bisa diskusi cara untuk bikin atapnya kayak gimana gitu ya. Oke, sedikit lagi, misalkan kalau kita ingin membuat yang ini ya, apa namanya, spandek gitu ya, kita bisa pakai yang 1001 Wipro. Caranya klik bidangnya dulu, lalu klik ini nih. Ini ada create create metal decks ya, klik ini, arahkan aja modelnya mau yang seperti apa gitu ya. Misalkan yang ini ukurannya sesuai aja, makan, lalu create, klik ujungnya sampai ke ujung sini. Nah, nanti dia akan otomatis tuh bikin metal deck yang di move. Nah, seperti itu. Oke, ini tidak klik, klik kanan, make group. Lalu masukkan ke dalam tangga atau ya, sorry, atap ya. Ini make group masuk ke dalam AR atap. Oke, sudah jadi. Seperti itu ya. Oke, waktunya sudah jam 11. Ya. Ya, Ada yang mau tanya dulu? sudah. Sudah jelas semuanya. Udah sesi tanya jawab tadi sambil di Pak Gu. Oke. Halo. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sedikit saya jelaskan kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti kita lanjut di sesi berikutnya untuk bikin eh, apa hmm, presentasi gambar ya. Contohnya kayak gini nih, ya. Nanti kita lanjutkan lagi si materialnya, lalu ukuran-ukurannya kita perjelas. Nah, nanti ini dilanjut di hari Rabu ya, untuk membuat Ya. yang seperti ini, mesin yang bikin animasi, ekspor ke JPEG gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Oke. Ada yang mau Terima tanya? kasih Kang Agung atas. Udah Oh, cukup ya? masih ada? Udah cukup? Udah Udah. cukup? Iya, sepertinya Iya. boleh ya dicoba. Iya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.04 bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan japri saja di grup ataupun bisa
sharing ya, bisa langsung kirim pertanyaan di grup. Oke. Oke, baiklah. Yes. Untuk closing statement ada atau Eh, cukup Kak Agung? cukup nggak ya? Cukup ya, cukup. Untuk sekarang ada sesi foto dulu ya, sesi foto bersama. Silakan bagi teman-teman yang belum buka kamera dulu. Saya Boleh. Ambil ini dia. Screen, satu, dua. Oke. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Kang Agung atas semua materinya. Terima kasih Syaukia, Pak Taufik, Teh Sri, Malfazan yang sudah setia ya dari tadi. Selama materi meski ada beberapa kendala karena di Aceh mati lampu ya, Kak Indah. Tapi nggak apa-apa. Iya, iya, tapi nggak apa-apa. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Karena tidak ada lagi closing statement, mari kita tutup acara ini dengan membacakan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Masih bersama Kang Agung akan menjelaskan tentang presentasi ya. Presentasi arsitekturnya. Oke, see you next time. Saya Magnia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram kita, follow jangan lupa dan ramaikan Instagram kita dengan cara mention setiap kegiatan Mustang Studio ya. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.